Assalamualaikum. Sahabat hari ini, Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Assalamualaikum adik-adik, bertemu lagi dalam program KBM. Kita belajar mandiri. Di video kali ini kita akan belajar tentang pecahan senilai bersama Kak Imama dari Sidoarjo. Ikutin terus ya. Sebelum mulai belajar, kita doa dulu ya, agar apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita baca basmalah bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita mulai yuk belajarnya. Di sini kakak punya gambar. Nah, ini gambar apa adik-adik? Ya, benar. Ini adalah gambar puding. Siapa di sini yang suka puding? Suatu hari, Bu Ani juga membuat puding untuk anaknya yang bernama Nana dan Lala. Puding tersebut akan dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Nah, Nana memperoleh 1/2 bagian dan Lala juga memperoleh 1/2 bagian. Puding milik Nana dibiarkan utuh, sedangkan puding milik Lala dipotong lagi menjadi 4 bagian yang sama besar, sehingga puding Lala menjadi 1/8 bagian. Saat memakan pudingnya, Lala bertanya pada Nana, Kak Nana, pudingku kan 4, puding kakak hanya 1. Berarti lebih banyak pudingku ya kak? Puding kakak 1/2 bagian, sedangkan pudingmu 4/8 bagian. Jadi sama saja, Dik. Loh, kok bisa sama kak? Kan pudingku 4, puding kakak 1. Kalau 4 pudingmu disatukan lagi, besarnya sama seperti puding kakak, Dik. Benar juga. Kok bisa gitu ya Kak Nana? Itulah yang disebut pecahan senilai, Dik. Meskipun lambang bilangannya berbeda, tapi nilainya sama. Oh, namanya pecahan senilai ya. Tapi aku masih penasaran Kak, 1/2 kok bisa sama dengan 4/8 ya? Nah, adik-adik, Lala penasaran tuh, apa benar 1/2 itu sama dengan 4/8? Adik-adik juga penasaran kan? 1/2 sama dengan 4/8. Masa sih? Kok bisa? Nah, sekarang yuk kita buktikan apa benar 1/2 itu sama dengan 4/8. Nah, di sini kakak mempunyai sebuah lingkaran. Kemudian lingkaran ini akan kakak bagi menjadi 2. Lalu 1 bagian akan kakak arsir menjadi seperti ini. Maka daerah yang diarsir merupakan 1 bagian dari 2 bagian, sehingga dapat ditulis menjadi 1/2. Sekarang lingkaran ini akan kakak bagi 2 lagi. Nah, kakak bagi 2 ya. Sekarang coba adik-adik lihat, daerah yang diarsir jadi berapa bagian ya? 1, 2. Ada 2 bagian dari 4 bagian, sehingga pecahannya ditulis 2/4. Sekarang kita bandingkan dengan lingkaran yang ini. Kita lihat daerah yang diarsir ternyata sama luasnya. Maka dapat dikatakan bahwa 1/2
senilai dengan 2/4. Sekarang kita coba potong lagi lingkaran yang ini. Kita potong dengan arah menyilang ke sini dan menyilang ke sini, sehingga lingkarannya menjadi, coba adik-adik lihat daerah yang diarsir menjadi berapa bagian ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian dari 8 bagian, maka pecahannya ditulis 4/8. Sekarang kita bandingkan lagi lingkaran yang ini dan lingkaran yang ini. Daerah yang diarsir sama luasnya, maka dapat dikatakan 1/2 senilai dengan 4/8. Jadi 1/2 itu sama dengan 2/4 dan juga sama dengan 4/8. Nah, pecahan tersebut disebut dengan pecahan senilai. Jadi, pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang nilainya sama. Nah, sampai sini sudah paham kan adik-adik? Nah, kalau udah paham, kita akan lanjut ke bagaimana cara mencari pecahan senilai. 1/2 sama dengan 2/4. Gimana ya caranya? Kok bisa 1 menjadi 2 sedangkan 2 menjadi 4? 1 menjadi 2 harus diapakan? Yang benar, dikali 2. Sedangkan 2 menjadi 4. Diapakan ya? Yap, dikali 2. Selanjutnya 1/2 sama dengan atau senilai dengan 4/8. 1 berubah menjadi 4, sedangkan 2 berubah menjadi 8. 1 menjadi 4 diapakan? Ya, dikali 4. Sedangkan 2 menjadi 8 diapakan? Juga dikali 4. Jadi kesimpulannya, pecahan senilai dapat dicari dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka atau bilangan yang sama. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah paham kan tentang pecahan senilai dan bagaimana cara mencarinya? Kalau udah paham, kita coba yuk mengerjakan latihan soal. Soal yang pertama, lengkapilah pecahan berikut. Nah, di sini ada gambar 4 buah lingkaran yang semuanya berbentuk pecahan. Lingkaran yang paling kiri bentuk pecahannya 1/3. Lingkaran yang kedua bentuk pecahannya 2/titik-titik. Lingkaran yang ketiga bentuk pecahannya titik-titik per 9. Sedangkan lingkaran yang keempat bentuk pecahannya titik-titik per titik-titik. Bagaimana ya cara menjawabnya? Nah, kita lihat lingkaran yang paling kiri. Nah, di sini kan ada 3 bagian. Yang diarsir hanya 1 bagian, maka bentuk pecahannya 1/3. Lingkaran yang kedua ada berapa bagian ya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daerah yang diarsir 1, 2, maka bentuk pecahannya 2 per berapa? Yap, 6. Sekarang lingkaran yang ketiga.
Kita hitung ada berapa bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang diarsir 1, 2, 3. Maka bentuk pecahannya adalah 3/9. Selanjutnya lingkaran yang keempat. Kita hitung ada berapa bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Daerah yang diarsir ada 1, 2, 3, 4. Maka bentuk pecahannya adalah 4/12. Selesai. Kita lanjut ke soal nomor 2. Carilah dua pecahan lain yang senilai dengan pecahan di bawah ini. A. 3/5, B. 2/9. Nah, di soal ini kita ditugaskan untuk mencari pecahan senilai dengan pecahan-pecahan yang ditanyakan. Nah, bagaimana tadi caranya mencari pecahan senilai? Ya, dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Kita coba ya, dimulai dari yang A dulu, 3/5. Kita coba dengan mengalihkan dengan angka yang sederhana dulu, yaitu 2. 3 dikali 2, lalu 5 dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan berapa adik-adik? Ya, benar 6. Dan 5 dikali 2 sama dengan berapa? 10. Maka pecahannya menjadi 6/10. Sekarang kita coba kalikan dengan angka 3 ya. 3 dikali 3, 5 dikali 3. 3 dikali 3 sama dengan berapa adik-adik? Ya, 9. 5 dikali 3 sama dengan 15. Maka bentuk pecahannya menjadi 9/15. Jadi, dua pecahan lain yang senilai dengan pecahan 3/5 adalah 6/10 dan 9/15. Selanjutnya yang B, 2/9. Kita coba kalikan dengan angka yang sederhana juga, yaitu 2. 2 dikali 2, 9 dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan berapa adik-adik? 4. 9 dikali 2 sama dengan 18. Maka bentuk pecahannya 4/18. Selanjutnya kita coba kalikan dengan angka 3 ya. 2 dikali 3, 9 dikali 3. 2 dikali 3 berapa adik-adik? Ya, 6. Sedangkan 9 dikali 3 sama dengan 27. Maka bentuk pecahannya menjadi 6/27. Jadi pecahan yang senilai dengan 2/9 adalah 4/18 dan 6/27. Selesai. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah bisa kan mencari pecahan yang senilai? Sekian dulu ya penjelasan dan kuis dari kakak. Semoga apa yang kita pelajari bersama bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Tetap rajin belajar di rumah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.